Charlie. Joseph mengambil ponselnya dan menelepon temannya Charles. Hei Joseph, Charles, sedang tidak ada orang di rumahku. Ayah dan ibu sudah pergi ke rumah temannya. Bagus, aku akan datang segera. Tidak lama kemudian, bel rumah Joseph berdering. Joseph membuka pintu dan Charles ada di sana. Ayo, masuklah. Kita makan siang dan minum limun, lalu memainkan satu permainan. Permainan apa maksudmu? Charlie. Shh, itu permainan yang sangat berbahaya. Ayolah, kita tidak pernah takut apapun. Ayo kita coba. Baik, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Joseph cepat-cepat membawa kertas putih dan 2 pensil. Setelah itu, dia menulis ya di ujung yang satu dan tidak di ujung yang lain. Lalu di bagian bawah dia menulis tidak di sudut pertama dan ya di sudut kedua. Charles memperhatikan dengan seksama. Joseph cepat-cepat menaruh satu pensil secara horizontal dan pensil kedua di atasnya di tengah. Lalu dia mematikan kipas langit-langit di atas. Charles, bersiaplah. Ini waktunya untuk bertanya pada Charlie. Ingatlah satu hal. Kita tidak perlu merasa takut dan kita tidak perlu lari. Tidak Joseph, kau tanyalah pertama kali. Oke, aku bertanya. Charlie, apa kau mau jawab pertanyaanku? Setelah beberapa lama, ada sedikit getaran dalam pensil dan bergerak ke kata ya. Sementara itu, mereka mendengar langkah kaki seseorang di ruangan lain. Kursi dekat meja perlahan bergeser. Mereka mengalami kekuatan supranatural. Beberapa suara mulai masuk. 2 sekawan itu tidak bisa bicara. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan ini akan terjadi. Hehe, itu keren. Charlie bilang ya. Joseph, apa kau dengar suara langkah kaki? Kau melihat kursinya bergeser, kan? Iya, asik sekali. Charlie, apa kau di sekitar kami di sini? Pensil itu perlahan bergerak ke arah ya. Suara tawa samar mulai bergema dalam ruangan itu. Mereka tidak bisa melihat Charlie, tapi mereka merasakan kehadirannya. Lalu ada sederetan pertanyaan demi pertanyaan. Charlie, apa kau bunuh diri? Mereka berdua melihat, tapi pensil itu tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba semua lampu dalam ruangan padam. Suara-suara aneh mulai berdatangan dari dinding. Isak tangis seseorang terdengar. Joseph menyalakan beberapa lilin. Cahaya redup menyebar ke seluruh ruangan. Katakan pada kami Charlie, apa kau bunuh diri? Kali ini pensil perlahan berputar ke tidak. Kedua sekawan itu ternganga. Itu berarti Charlie dibunuh. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Kedua anak itu terkesiap. Joseph dan Charles menghampiri pintu. Joseph melirik lewat lubang kunci dan melihat tetangganya, Roslyn. Siapa itu? Roslyn. Jangan buka pintunya, dia kelihatan menakutkan. Aku akan membuat alasan supaya dia pergi. Kenapa kau kemari? Kau memanggilku dan aku datang. Aku Charlie. Charles dan Joseph gemetar saat mereka mendengar suara Charlie. Charles mulai lari, tapi Charlie, si tetangga menangkapnya dan mengangkatnya tinggi ke udara hingga terhantam di langit-langit. Lalu dia jatuh ke lantai. Joseph membantunya berdiri dan mereka berlari dari Roslyn. Charles, kau baik-baik saja? Charlie dengan perlahan maju selangkah. Lalu semua benda di ruang itu mulai bergetar dan terbang melewati Roslyn keluar pintu. Charles dan Joseph berusaha berpegangan satu sama lain supaya tidak tersedot ke arah si wanita hantu. Charlie memecahkan barang-barang dengan perlahan berjalan ke arah mereka. Kau telah memulainya, tapi aku yang akan menyelesaikannya. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri dan rumah itu menjadi sunyi. Charlie, kami temanmu. Charlie tertawa keras. Apa kalian ingin lihat bagaimana cara aku dibunuh? Kami tidak ingin melihatnya. Kumohon, tinggalkan kami. Kami tidak mau main ini lagi. Aku ingin semua orang memainkan permainan ini. Aku amat menikmatinya. Apa kalian tidak? Iya, tapi kami harus pergi sekarang.
Aku datang kemari sesuai keinginan kalian, tapi aku akan pergi hanya dengan syaratku sendiri. Kapan kau akan pergi? Setelah tingkat terakhir selesai. Tingkat terakhir. Mau lihat? Saat Charlie mengambil pensil, pensil itu langsung menjadi sebilah pisau besar. Aku ulang tahun malam itu. Aku menunggu teman-temanku datang. Mereka datang dan mereka memotongku dengan pisau. Aku bahkan tidak bisa memotong kue. Hari ini aku ingin potong kuenya. Tunggu dulu, kami akan pergi membeli kue. Ayolah Charles. Kuenya sudah di sini. Di mana itu? Ini dia. Charlie, tolong Charlie. Joseph, aku tidak akan memotong kue ini. Kau akan bernyanyi untukku. Inilah permainannya. Tidak, aku tidak bisa lakukan ini. Pikirlah, aku memberinya kematian yang mudah. Kalau kau menolak, maka aku akan memberinya kematian mengerikan. Baik. Joseph, tolong Joseph. Tolong Joseph. Maaf, Charles. Selamat jalan. Ambil pisau ini. Setelah itu, dia memberikan pisau itu pada Joseph dan melemparkan Charles ke atas meja. Ayo Joseph, selamat ulang tahun. Ayo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Charlie. Selamat ulang tahun. Dia menyayat Charles sambil bernyanyi dan dia mulai berdarah. Charles kesakitan. Charlie merengkuh pergelangan tangan Joseph dan mereka mengangkat pisau ke udara sambil bernyanyi, lalu menghujamkannya pada Charles yang tewas seketika. Tinggalkan aku sekarang, aku telah patuh. Joseph, apa kau tahu siapa yang membunuhku? Siapa? Teman-teman terdekatku. Kau rupanya telah menjadi pengkhianat seperti mereka, Joseph. Kau membunuh temanmu juga. Apa katamu? Kau pengkhianat, Joseph. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Tolong Charlie, kumohon. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Charlie membunuh Joseph sambil bernyanyi. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Keduanya mati. Tinggal siapa lagi? Oh, Roslyn, itu kau. Hantu Charlie meninggalkan tubuh Roslyn untuk sesaat. Roslyn tiba-tiba bangun. Bagaimana aku bisa masuk? Oh tidak, Joseph, Charlie, apa yang telah terjadi? Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Roslyn membuang pisau itu. Tapi lagi-lagi dia dirasuki Charlie yang tertawa keras. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Charlie mengambil pisau itu dan menusuki dirinya sendiri sambil bernyanyi. Selamat ulang tahun untukku. Roslyn membunuh dirinya sendiri sambil bernyanyi dan roboh ke tanah. Si Jangkung. Kisah ini dari tahun 1949. Ada 4 sahabat baik, yaitu Cooper, Rosie, Joseph, dan Mary. Keempatnya pernah kuliah di kelas yang sama, dan tiap orang di kampus membicarakan betapa eratnya persahabatan mereka. 4 sekawan ini begitu dekat, dan selalu mengolok-olok satu sama lain. Mereka tidak pernah butuh orang kelima untuk bergabung. Cooper, kau tidak akan menemukan teman hidup seumur hidupmu. Tidak butuh, aku tinggal menikahimu saja. Itu tidak akan terjadi, Cooper. Mary itu hebat, tapi tidak cukup hebat untuk mentolerir pria sepertimu. Liburan musim dingin di kampus diumumkan, dan keempat sahabat berencana untuk berkemah di hutan. Nanti aku akan membawa jeep ayahku, itu pasti akan asyik. Ya, aku penasaran apa yang harus kupakai.
Hei Mary, coba jelaskan padanya. Jangan pergi ke sana pakai gaun. Kita kan ke hutan, bukannya ke klub malam. Seperti aku tidak tahu saja. Bawa saja kamera yang bagus, aku ingin membuat banyak foto. Awas ya kalau aku sampai terlihat jelek. Dengan jeep terbuka, mereka berkendara di hutan terdekat. Wow, tempatnya indah sekali, Joseph. Ayo parkir jeepnya dan berjalan kaki. Ya, baiklah. Saat mereka sedang berjalan di hutan, hutan itu berangsur makin dalam dan lebat. Cooper, hutan ini indah sekali ya. Ayo keluarkan kameranya dan fotolah aku sebanyak-banyaknya. Memangnya kenapa? Apa aku ini hanya kameramen untukmu? Aku suka melihat-lihat hutan juga tahu. Mereka sedang menikmati hutan. Lalu Rosie baru sadar Mary tidak bersama mereka lagi. Hei Cooper, di mana Mary? Tadi kau memfotonya kan? Hah? Dia baru saja bersama aku. Tadi kami berfoto bersama di tebing sebelah sana. Coba lihat, tunjukkan kameranya. Rosie merebut kamera itu untuk mengejek Cooper. Semua foto Mary tampak sangat cantik. Namun di latar belakangnya ada sosok seorang pria yang amat kurus dan jangkung, mengenakan jubah dan celana hitam. Dalam rangkaian foto, semula ia ada di kejauhan, lalu makin mendekat ke Mary. Rosie berteriak ngeri. Cooper, Joseph, coba lihat foto-foto ini. Bersama-sama ketiganya mulai melihat foto-foto itu dan mereka ketakutan setengah mati. Pria itu berpakaian serba hitam dan tangannya seperti tentakel. Ia terus mendekati Mary dan tiba-tiba Mary menghilang di foto berikutnya. Kemana Mary pergi? Entahlah, aku juga tidak tahu. Rosie, larilah kembali ke jeep. Tapi Lari Mary... saja di depan kami, Rosie. Kembali ke jeep dan ke jalanan. Ketiganya mulai lari memanggil-manggil nama Mary. Saat mereka tiba di jeep, mereka melihat Mary baru melintas, berdiri di tengah jalan, matanya jadi merah dan tentakel-tentakel keluar dari tubuhnya. Mendadak ia mulai tertawa keras. Apa kalian lari dan meninggalkanku sendirian? Begitu Mary membuka mulutnya, bayangan-bayangan hitam terlihat keluar sebagai kabut. Kabut itu menyelimutinya dan sesosok pria hitam jangkung muncul dari dalam kabut. Ia tampak begitu tinggi. Mulutnya amat panjang dan putih pucat. Tentakel-tentakelnya gemetar. Wajahnya kosong, tidak ada mata, hidung, telinga. Ketiga sekawan terpaku ketakutan dan mulai melarikan diri darinya. Tapi si jangkung melesat ke arah mereka dan merenggut Joseph. Joseph, Lari Rosie, atau dia akan menangkap kita. Rosie lari, tapi ia menoleh ke belakang. Ia melihat Joseph dan Mary berjalan dalam kabut di tengah hutan, dengan si jangkung di antara mereka. Tuhan tidak akan mengampuniku. Cooper dan Rosie kembali ke jeep dan melarikan diri. Mereka langsung ke kantor polisi dan melaporkan seluruh kejadiannya. Baik, kami telah menulis laporan. Tapi dari keterangan kalian, si pembunuh bukanlah manusia biasa. Kami sudah mendapat banyak keluhan tentang dia. Si jangkung, dia mungkin sosok gaib, tapi kami akan berusaha mencari tahu. Si jangkung. Ya, si jangkung. Dia selalu menangkap remaja. Dia meneror seluruh daerah ini. Seharusnya kalian tidak pergi ke hutan. Pastikan kalian beritahu kampus dan orang tua kalian, ya. Keduanya kembali ke kampus, tapi Rosie tidak bisa memikirkan hal lain. Ketakutannya pada si jangkung tertanam dalam benaknya. Cooper berusaha keras menolongnya, tapi sia-sia. Dan kepala kampus menelpon orang tuanya. Dengar, anak kalian telah kesurupan. Kami pikir itu hal gaib, jadi kami membawanya ke pendeta untuk mencari tahu apa dia bisa. Orang tua Rosie membawanya ke gereja dan si pastor menumpangkan tangan di kepalanya. Apa yang terjadi dengan putriku?
Apa dia akan baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja. Tapi dia menderita kesurupan. Dia telah melihat si Jangkung. Jadi tidak akan mudah untuk memulihkan kondisinya. Tapi siapakah si Jangkung itu? Si Jangkung selalu menarik anak muda padanya. Bertahun-tahun silam, seorang anak bernama Simon dulu tinggal bersama orang tuanya. Dia sangat berbeda dengan anak-anak lain. Dia lebih suka pergi dan main sendirian di hutan daripada dengan anak-anak lain. Jangan pergi ke hutan sendirian, Simon. Sudah berapa kali ibu bilang padamu? Suatu hari, saat Simon kembali dari jalan-jalan di hutan, dia melihat rumahnya telah hangus jadi abu dan orang tuanya tewas dalam kebakaran. Simon lari dari sana, menangis, dan pergi ke bagian terdalam di hutan. Saat dia tiba di bagian tergelap hutan, dia bertemu seorang wanita yang sangat tua yang datang dari jauh. Dia tinggal dalam sebuah rumah kecil. Simon mendekatinya, dan dia mengangkat Simon sebagai anak. Mulai hari itu, Simon memanggilnya nenek. Apa aku sudah bilang, nenek itu juga punya cucu perempuan bernama Angelina? Maukah kau menjadi temanku, Simon? Mengapa tidak, Angelina? Dan dengan cara ini, sebuah persahabatan terjalin di antara mereka. Keduanya tumbuh bersama dan saling jatuh cinta. Setelah beberapa lama, nenek itu meninggal dan hati Angelina sangat sedih. Jangan sedih, Angelina. Kau tidak sendirian. Bagaimana kalau kita menikah? Dan mereka mulai hidup bahagia setelah menikah. Tidak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Slendrina. Mereka sangat bahagia. Terima kasih, Angelina. Aku tidak menyangka hidupku akan bahagia lagi berkatmu. Perlahan-lahan Slendrina mulai tumbuh besar. Mereka sangat bahagia. Lalu suatu hari, Simon pulang dari kota dan melihat Angelina juga Slendrina terkapar tidak bernyawa dan berdarah-darah di halaman. Dia terkejut dan sangat terpukul. Hingga dia langsung lari ke dalam rumah dan menuju ke dapur. Di luar, Angelina dan Slendrina mulai tertawa. Mereka hanya berpura-pura. Lalu mereka mendengar suara mengenaskan dari dapur. Mereka lari ke dapur dan melihat Simon di lantai. Dia telah menikam dirinya sendiri. Simon, apa yang kau lakukan? Kami hanya bercanda. Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Simon tewas, dan sebentuk bayangan hitam menelannya. Tiba-tiba, Simon mulai tumbuh makin jangkung. Tentakel-tentakel mulai bermunculan dari tubuhnya. Semua bagian wajah, hidung, dan telinga mulai lenyap satu persatu. Perlahan, wajahnya menjadi rata seluruhnya. Dia menjadi jangkung dan putih pucat. Tinggi badannya jadi berlipat ganda. Dia menghampiri orang-orang kesayangannya, tapi mereka ketakutan. Lari, nak, lari. Tidak ada apa-apa lagi untukmu di sini. Tapi ibu juga harus lari bersamaku. Iya, ibu juga. Tapi larilah sekarang dan jangan menengok ke belakang. Keluar dari sini. Angelina tidak bisa lari cepat, dan Simon menangkapnya, kemudian membawanya ke dalam dunia bayangan hitam. Sejak saat itu, setiap orang telah mulai menyebut si Jangkung dan bilang bahkan sampai hari ini ia terus mencari putrinya yang berusia 14 tahun. Jadi kapanpun seorang remaja datang ke sana, dia menangkap mereka. Tapi Bapak, putra kami akan baik-baik saja kan? Oh, ya, berimanlah. Jangan biarkan dia pergi kemanapun di malam hari. Kita harus melindunginya dari setiap bayangan jahat. Dan taruh jimat berjampi ini di lehernya. Orang tua Rosie membawanya untuk dirawat di rumah sakit, tapi pikirannya tidak pernah sembuh. Dan ia jadi gila seumur hidupnya, ketakutan pada bayangan si Jangkung. Mulutnya yang panjang, tentakel-tentakel panjang. Kapanpun ia bicara tentang itu, kapanpun ia memikirkannya, ia berteriak-teriak keras dalam kamarnya sendirian. Ini bukan akhir yang bahagia. Selesai. Sang Jin. Kisah ini dari tahun 1926.
kedua orang tuaku tewas dalam kecelakaan, dan aku dulu tinggal di Baghdad dengan nenekku Sabina. Aku ingin tahu bagaimana orang tuaku tewas. Tapi nenek selalu membuat-buat alasan. Bahkan sampai aku kelas 8 di usia 15 tahun. Nenek, kini aku harus belajar di desa lain. Tolong doakan aku. Iya, belajarlah dengan tekun dan jadilah orang berguna. Lewat mana kau akan ke sekolah? Begini, Nek, aku akan lewat jalan setapak yang dekat telaga di luar desa. Jalan setapak yang ada telaganya? Tidak, jangan mendekat ke telaga itu. Memang kenapa, Nek? Nenek tidak perlu menjawab itu. Kalau nenek bilang tidak, berarti tidak. Jangan dekat-dekat telaga itu. Hari itu, nenekku melarangku mendekati telaga itu. Itu terngiang terus di benakku. Dan aku memutuskan untuk ke sekolah lewat sana. Aku memiliki dua teman baik, Afrin dan Hamzah. Kami biasa pergi ke sekolah lewat jalan dekat telaga itu. Kau tahu Omar, ibuku berkata sesosok jin hidup dekat telaga ini. Bertahun-tahun silam ia makan banyak orang, lalu ia dikurung dalam kendi dan dilempar ke dalam telaga ini. Tidak mungkin, Afrin. Mungkin karena itulah nenekku selalu melarangku datang ke sini. Tapi aku masih berpikir kalau ini adalah tempat yang sangat tenang. Teman-temanku dan aku terus bicara sambil berjalan, hingga Afrin melihat dua mata hitam menatap kami dari air telaga. Afrin yang pertama melihat menatap balik. Dia berbalik ke arah lain. Siapa di sana? Siapa itu? Tidak ada orang di sana, Afrin. Kau mungkin melihat bayanganmu sendiri di air. Saat itu, di depan jalan setapak, kami melihat seorang wanita yang menangis. Dia duduk di sana dengan pakaian koyak dan ember. Hei, kenapa wanita itu menangis? Omar, jangan dekat-dekat dia. Kita tidak tahu siapa dia. Aku sudah takut dan hari sudah gelap. Ayo pergi dari sini dan pulang. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau ini penakut. Kami kan bersamamu. Lalu, kami bertiga mendekati si wanita itu. Kenapa kau menangis? Aku tidak bisa menangkap satu ikan pun hari ini. Sedikit uang yang kudapatkan juga jatuh di telaga itu. Kini, apa yang harus kukatakan pada tuanku? Anak-anakku akan mati kelaparan. Jadi aku akan mati lebih dulu di sini dengan terjun ke dalam telaga. Tolong, jangan lakukan itu. Katakanlah pada kami di mana kau kehilangan uangmu itu. Kami akan berusaha untuk membantu menemukannya. Apa-apaan kau Omar? Hari makin gelap dan ingat, nenek berpesan padamu jangan masuk ke telaga itu. Aku berfirasat buruk. Ayo pergi dari sini. Tetap di sini dan diamlah. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan pulang tanpa membantu wanita ini. Tapi kami tidak tahu tentang dua mata yang mengintai kami. Di luar pandangan mata, ada sedikit pergerakan dalam air telaga. Bayangan aneh perlahan muncul ke permukaan. Awalnya tampak seperti ular dan tiba-tiba berubah menjadi kadal. Wujudnya berubah berkali-kali. Afrin menoleh ke belakang dan tidak melihat apa-apa lagi. Firasatku tidak enak tentang ini, Omar. Hamzah, ayo kita pulang. Sudah, tetaplah di sini. Aku akan ke telaga itu. Aku melepaskan baju dan sepatuku, lalu terjun ke dalam air. Air itu bergerak seperti ombak. Dan itu seperti sebuah kendi kecil yang baru diserahkan langsung ke tanganku. Hei, apa ini? Kendi? Kelihatannya bagus, akan kubawa pulang. Aku menemukan uang si wanita di tempat yang sama di bawah air dan mengembalikannya. Si wanita bisa memancing lagi. Aku menunjukkan kendi itu pada teman-temanku. Tapi begitu si wanita melihat itu, matanya berubah merah dan mulai tertawa. Angin yang kencang mulai berhembus dan tiba-tiba ada ombak dalam air telaga. Lihatlah. Kau menemukan kendi itu setelah 2 abad aku menunggunya dan menemukan kendi itu hari ini. Aku tahu kau akan melakukan tugas ini. Kini serahkan kendi itu padaku. 2 abad kemudian? Apa maksudmu? Lagi pula kendi ini milikku. Aku telah mengeluarkannya dari telaga. Aku tidak akan mengembalikannya.
Sudah kubilang ada yang tidak beres di sini kan? Sekarang ayo kita lari, cepat. Kami bertiga mulai lari. Lalu si wanita tua berubah wujud menjadi anjing dan dia mulai mengejar kami. Matanya sangat menakutkan. Lalu mendadak, sayap-sayap muncul dari tubuhnya. Dia berubah menjadi elang raksasa. Dia merebut kendi itu dari tanganku, sementara kami masih berlari. Sudah cukup, kendi ini sekarang jadi milikku. Hari ini setelah 2 abad akhirnya aku bertemu jin itu sekali lagi. Aku hanya perlu sangat bersabar. Setelah mengatakan semua itu, dia berubah kembali jadi wanita dan membuka tutup kendi itu. Begitu kendi itu terbuka, asap tebal keluar dari sana dan mengepung kami. Seorang pria berkulit biru raksasa muncul. Tubuh atasnya kasat mata dan tubuh bawahnya seperti ekor ular yang berasap. Wow, hari ini aku bebas setelah 200 tahun. Kini aku akan menguasai dunia. Dia melihat si wanita dan terbang ke arahnya, merasukinya dan mengambil alih tubuhnya. Api keluar dari mulutnya. Gigi-giginya jadi runcing dan dia mulai tertawa. Kakinya berubah menjadi ekor ular. Kami ketakutan dan kami mulai berlari pulang lewat jalan setapak itu. Tapi si jin lari lebih cepat, menangkap kakiku dan menyemburkan zat asam pada wajahku. Tidak, lepaskan aku. Jin itu merasuki tubuhku. Lidah ular keluar dari mulutku seperti tentakel. Mataku berubah menjadi merah dan hari mulai hujan. Teman-temanku, Afrin dan Hamzah, lari sangat cepat pergi dari sana. Tiba di rumah nenekku dan memberitahukan segalanya. Mengapa ini terjadi? Mengapa ia pergi ke sana melanggar laranganku? Anak-anak, itu adalah sesosok jin. Orang tua Omar dimakan jin. Karena itulah aku memperingatkan kalian agar tidak ke sana. Jin itu apa, Nek? Jin dapat berwujud apa saja. Ada jin-jin yang baik tapi kebanyakan jahat. Mereka dapat merasuki hewan atau manusia apa saja dan jadi seperti tubuh itu. Mereka terdiri dari 3 jenis dengan warna kulit berbeda-beda. Mereka dapat lari di kecepatan 15-18 mil per jam dan mengangkat beban seberat 20-200 pon. Kadangkala mereka bisa berubah wujud menjadi makhluk bersayap dan di kali lain seperti anjing. Ular dapat melihat jin dan selalu adalah teman mereka. Jadi itu artinya Umar tidak akan bisa pulih lagi. Ada orang bernama Hatim yang mungkin punya solusinya. Kalian berdua cepatlah pulang. Jadi itulah yang nenekku lakukan. Dia pergi menemui seorang pria bernama Hatim Baba. Kamar Hatim penuh dengan ramuan sihir. Dia punya hewan-hewan gaib yang diawetkan di dindingnya dan aura gaib berpusar di kamar itu. Mari, mari. Cucuku diculik jin. Jangan katakan apa-apa lagi padaku. Aku tahu semuanya. Kenapa anak-anak itu pergi ke telaga? Sekarang kendi itu terbuka setelah 2 abad. Akan ada maut di mana-mana. Aku akan membawa Omar kemari. Tapi ingat, hari ini jin itu akan mengambil korban jiwa seseorang. Hatim mulai merapal mantra dengan lantang dan menaruh lebih banyak kayu di api. Dalam waktu singkat, Omar, yaitu aku, yang kini menjadi jin, datang ke sana. Di saat itu, aku jadi raksasa bersayap dan mata merah sepenuhnya. Begitu aku datang ke ruangan Hatim, seluruh ruangan itu dipenuhi cahaya merah. Kenapa kau keluar dari kendimu? Apa salah anak itu? Lepaskan dia. Di sana sempit sekali. Aku akan tinggal di sini dan menemukan rumah lain. Aku akan hancurkan seluruh dunia. Hatim terus merapal dengan lantang. Segera meletuslah pertarungan besar antara kekuatannya dengan kekuatan si jin.
Jin itu keluar dari tubuhku untuk bisa melawan Hatim. Dia tampak seperti seekor ular. Kenapa kau mengeluarkanku dari tubuh Omar? Kini aku akan merasuki nenek ini. Dan sebelum Hatim bisa melakukan apapun, si Jin menggunakan kekuatan jahatnya untuk merasuki tubuh nenekku. Nenek roboh dan tersiksa. Aku sangat sedih. Hatim mulai mengurung Jin itu ke dalam teko. Lepaskan nenek itu atau aku harus mengurungmu ke dalam teko ini. Tidak, apa yang kau lakukan? Jangan kurung aku dalam teko itu. Aku akan meninggalkan nenek ini. Akan kulakukan perintahmu. Sekarang kau jadi tuanku. Tapi Hatim terus merapal mantra tanpa henti. Dan si Jin mulai keluar dari tubuh nenekku dan tersedot ke dalam teko itu seperti asap. Kemudian nenekku meninggal. Nenekmu sudah tiada, Omar. Percuma menangisinya. Seharusnya kau patuh. Kini kau juga harus pergi. Aku tidak pernah melupakan Jin itu. Dan aku sadar, karena kesalahankulah nenekku meninggalkan dunia ini. Dunia Jin itu sangat berbahaya. Selesai. Bigfoot. Satu tim beranggotakan 5 orang pendaki gunung sedang duduk dalam tenda di antara 2 pohon di bukit bersalju. Angin dingin berhembus di luar. Api unggun dinyalakan di satu sisi. Hewan liar bersuara dari hutan di sekitar. Mereka semua bicara satu sama lain. Sudah 15 hari penuh sejak kita tiba di sini. Sejauh ini kita belum melihat Yeti nyata atau bahkan jejaknya. Iya, kita sangat penasaran ingin melihatnya. Siapa tahu kita akan melihatnya. Setidaknya ada Lily sebagai umpan. Bila Yeti melihatnya, dia pasti akan menculiknya. Dia pergi dengan John. Kau terlalu khawatir. Tenang saja, mereka akan kembali. Aku akan segera kembali, lalu kita akan bisa melanjutkan misi kita. Baik, Joe. Terserah katamu saja. Waktu berlalu, ini sudah terlambat, tapi Joe tidak kembali. Suara-suara hewan liar berdatangan di sekitar mereka. Semua kolega Joe khawatir padanya. Kemana dia pergi? Harusnya dia sudah kembali sekarang. Apa dia pergi terlalu jauh? Apa ada bahaya di mana-mana? Akan kuselidiki. Saat James pergi dari tenda, seseorang berteriak dari kejauhan. Dia mendengarkan penuh perhatian. Itu jelas suara Joe. Tolong, tolong! James, Gomez, cepat datanglah! James mencari ke arah sana. Dia melihat beberapa semak bergerak dan suara-suara simpanse yang berisik terdengar. Perlahan-lahan, suara Joe berhenti berteriak. James lari ke hutan, mencarinya. Dia tidak melihat siapapun. Tapi dia menemukan jalan ke arah gunung. Serigala liar berkeliaran. Dia melihat jejak-jejak kaki raksasa dan mulai menelitinya. Itu adalah jejak orang yang memiliki kaki yang sangat besar. Mendadak, James berseru keras. Joe! Joe, di mana kau? Gomez! John, cepat kemari! Setelah beberapa lama, Gomez, begitu pula John dan Lily datang. Ada apa, James? Kenapa kau berteriak? Di mana Joe? Tidak ada tanda-tanda Joe kemari. Dan sekarang, aku tidak tahu dia ada di mana. Aku dengar teriakannya. Beberapa semak juga bergoyang.
Setelah itu, aku ke sini tapi tidak ada orang. Coba kalian lihat jejak-jejak kaki raksasa itu. Itu adalah jejak kaki yang sangat besar. Bisa jadi itu adalah jejak Yeti. Tapi bagaimana bisa Joe dalam bahaya? Ya, sebenarnya itu tugasku, tapi dia lucu. Apa Yeti suka pada orang lucu? Ini bukan waktunya untuk bercanda. Kita harus melacaknya. Ayo jalan. Kita ikuti jejaknya. Mereka semua maju melacak jejak kakinya. Salju turun deras. Mereka tiba di pegunungan. Banyak salju bertumpuk. Mereka memanggil-manggil nama Joe. Suara mereka membentur pegunungan dan bergema. Di kejauhan, mereka melihat bayangan panjang dekat sebuah kolam. Suara-suara yang mengerikan datang dari sana. Joe! 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 Joe, di mana kau? Lihat, itu pistol Joe di tanah. Iya, benar. Itu pistol Joe. Ini gawat. Ini bukan pertanda yang baik. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Apa kau melihat ada Yeti atau hewan buas apapun? Tidak, aku hanya melihat semak-semak yang bergerak-gerak. Jadi teriakan Joe itu jelas pasti Joe. Satu hal, Joe pasti dalam bahaya yang besar. Kalau melihat jejak-jejak kaki raksasa itu, bisa jadi Joe dibawa oleh Yeti atau makhluk yang sangat besar. Kami tidak pernah melihat Yeti, tapi kami dengar mereka sangat mengerikan. Mereka punya kaki panjang dan cakar yang besar. Tanda cakar yang baru kami lihat itu juga cukup besar. Menurutku, Yeti adalah makhluk yang sangat berbahaya. Dia telah menculik salah satu rekan kami. Tapi sekarang sudah malam, kita harus kembali ke tenda atau kita akan jadi yang berikutnya. Kita cari Joe besok pagi begitu bisa melihat lebih jelas. Semoga Tuhan menjaga Joe. Kegelapan ini mengerikan. Ayo kita kembali. Angin dingin mulai berhembus kuat. John, James, Gomez, dan Lily mulai berjalan pulang. Kegelapan mulai merambah. Lily menoleh ke belakang, ke arah danau, dan melihat sosok hitam samar-samar di kejauhan. Joe yang malang, entah bagaimana keadaannya sekarang. Tuhan, kumohon lindungilah dia. Kita harus mulai mencarinya besok pagi-pagi sekali. Mereka semua kembali ke tenda mereka. Selain cahaya dari tenda, kegelapan telah menyebar di sekitar mereka. Suara anjing-anjing liar datang dari kejauhan. Mereka semua kehilangan teman mereka Joe dan tidak bisa tidur. Mereka terlalu ketakutan. Gomez bangkit untuk buang air dan keluar dari tenda. Hati-hati, jangan pergi terlalu jauh. Tunggu, aku mau juga. Aku akan ikut denganmu. Terima kasih sobat, aku hanya dekat tenda saja. Aku tidak akan lama. Yeti itu tidak akan menculikku. Jangan sebut nama makhluk itu. Dia telah membuat salah satu teman kita menghilang. Tidak lama kemudian, Gomez berteriak. Oh, tidak, ini mengerikan. Gomez, apa yang terjadi? Oh, tenang, aku tidak apa-apa, tapi anak domba itu sungguh malang. Apa yang terjadi padanya? Ular piton besar menelannya. Itu piton yang mengerikan. Pertama Yeti, sekarang ular piton. Ada bahaya di mana-mana. Mereka cepat-cepat masuk, lalu keduanya mulai berbincang dan mengeluarkan brosur hiking ke gunung. Coba lihat di sini, tertulis dengan tulisan kecil-kecil. Disebutkan di sini ada ular piton, yeti, anjing liar, dan burung beracun. Apa? Ini seperti perangkap maut. Setiap hewan berusaha untuk menangkap dan membunuh kita. Ayo Lily, ikut kami. Sepertinya kau tidak bisa tidur juga. Sulit sekali tidur di malam seperti ini. Lihat James, dia gelisah saat tidur. Aku tidak bisa tidur, hanya bisa menunggu pagi. Kita tidak akan bisa tidur nyenyak sampai kita menemukan Joe.
Keempatnya bicara perlahan sambil menunggu hari terang. Tidak jauh dari sana, suara simpanse ganas terdengar dari dekat semak-semak. Juga ada suara anjing liar. Semak-semak bergoyang. Baik, waspadalah. Jangan ada yang pergi sendirian. Kelihatannya Yeti kembali lagi. Bayangan di balik semak-semak itu berarti kematian bagi siapapun yang pergi ke sana. Tiba-tiba seekor babi hutan meraung kesakitan lalu menguik dan diam. Kemudian lusinan anjing melolong di kejauhan. Dan suara-suara simpanse yang menakutkan terdengar lagi. Apa itu suara Yeti? Suaranya sama dengan simpanse, tapi sangat melengking. Kita pernah mendengar suaranya, tapi sebaiknya jangan mengambil risiko untuk melihatnya. Kau benar. Kalau kita mendekatinya sama saja menatap langsung ke mata kematian. Setelah beberapa lama, hanya ada kesunyian di mana-mana. Cahaya fajar membelai tanah. 4 sekawan keluar. Mereka mencapai semak yang sama dan melihat jejak kaki rahasia yang sama lagi. Mereka meneruskan pencarian terhadap teman mereka Joe. Mereka mencarinya ke sekeliling, tapi gagal menemukan apapun. Mereka melihat penduduk setempat, pria tua gunung. John memanggilnya. Halo Pak Tua, kemarilah. Apakah Bapak tinggal di daerah sini? Iya, aku telah tinggal di daerah ini selama 65 tahun. Apakah Bapak pernah melihat Yeti? Sejujurnya, aku belum pernah melihatnya, tapi aku telah melihat banyak jejak kaki. Aku mendengar tentang mereka dari cerita-cerita nenekku. Kudengar mereka sangat mengerikan dan luar biasa lapar. Mungkin itu sebabnya orang yang pernah melihat mereka tidak bisa hidup untuk menceritakannya. Aku telah banyak mendengar tentang mereka juga. Kurasa kami harus pergi. Kalau Bapak tidak pernah melihatnya selama 65 tahun, maka tidak ada harapan untuk teman kami, Joe. Setelah itu, mereka melanjutkan pencarian. Setelah beberapa lama, hanya ada keheningan. Mereka sudah mencarinya ke segala penjuru, tapi sampai sekarang gagal. Walaupun mereka terus berusaha mencari Joe, mencarinya ke segala tempat, tapi gagal menemukan apapun. Banyak orang bercerita tentang Yeti, tapi tidak ada bukti konkret yang ditemukan tentang keberadaannya. Yeti masih menjadi misteri bagi umat manusia. Kisah boneka Annabelle. Ibu Donna memberinya sebuah boneka antik sebagai hadiah ulang tahun. Donna sangat senang dan ingin memperlihatkannya pada temannya Angie. Lihat Angie, betapa manisnya bonekaku. Ibuku yang memberikan ini padaku. Aku amat suka boneka sejak kecil. Dan ibuku tahu apa yang aku suka. Itu sungguh manis. Boneka itu seperti hidup, seakan ia bisa bicara pada kita. Indah sekali. Malam itu, Donna bermain dengan bonekanya sebentar, lalu menaruhnya di ranjang. Paginya, ia meninggalkan rumah untuk pergi sarapan dengan Angie. Tapi sendirian dalam rumah, mata hitam si boneka berubah merah dan berkilau menakutkan. Kamar itu seakan berguncang dengan suara-suara seram. Tak lama, saat 2 sekawan itu kembali ke kamar Donna, mereka terkejut. Boneka itu sedang duduk di kursi, bukan di ranjang, dan kedua matanya jadi merah. Pemandangan ini sangat mencengangkan dan menakutkan. Hei, aku menaruhnya di ranjang. Bagaimana ia bisa ada di kursi itu? Kau tadi memindahkannya? Tidak, hanya ada kita berdua dalam rumah. Tidak ada orang lain yang masuk ke kamar ini. Jadi bagaimana bonekanya bergerak? Mana mungkin? 2 sekawan menatap boneka itu, dan tiba-tiba ada suara mengerikan bergema di rumah. Sering sekali setelah hari itu, beberapa kejadian mengejutkan terjadi dengan boneka itu. Kerap kali ada suara-suara seram
yang membuat jantung gemetar. Kadangkala Donna menemukan boneka itu di bawah ranjang atau berdiri di depan pintu. Semua kejadian ini menyertai pergerakan misterius si boneka. Kadangkala ada suara tawa yang keras, seperti gadis yang tertawa gila-gilaan. Dan kadangkala suara-suara tangis anak kecil juga datang dari mulut boneka itu. Semua kejadian ini sangat membingungkan. Dua sekawan itu sering ketakutan tanpa alasan. Karena apa yang lebih menakutkan dari ketakutan? Suatu hari saat Donna masuk ke kamar dengan temannya, ia melihat banyak bukunya tersebar berantakan. Banyak sobekan kertas tersebar di rumah dan semua bertuliskan kata tolong. Kertas itu mulai berterbangan dengan suara menakutkan. Hari itu juga, Donna melihat ke boneka itu. Ada air mata darah berjatuhan dari mata si boneka. Mereka berdua amat gelisah. Mereka berangkulan ketakutan dan cepat-cepat menghubungi paranormal. Begini, jiwa seorang gadis 7 tahun terjebak dalam boneka ini. Nama gadis itu Annabelle Higgins yang tewas dalam kecelakaan. Jiwa gadis itu lapar akan kasih sayang. Dia telah sayang padamu. Kini keputusanmu lah, entah untuk tinggal bersamanya atau... Kami akan selalu menyimpannya. Boneka ini tidak pernah mencelakakan kami. Ini boneka yang amat manis. Kini kami juga sangat sayang padanya. Beberapa hari kemudian, seorang teman mereka bernama Lou tinggal dalam apartemen mereka. Dia tinggal di kamar berbeda. Lou mengamati boneka Annabelle amat seksama. Lalu ia melihat pergerakan aneh dalam boneka itu. Donna, kau harus memindahkan ini dari sini, atau suatu hari akan ada kecelakaan. Hal yang mengerikan akan menimpa kalian. Lu, itu tidak mungkin. Kami sudah tinggal lama bersama Annabelle dan kami saling menyayangi. Aku tidak melihat ada yang berbahaya. Kedua gadis itu tidak tahu betapa benarnya Lou dan mengacuhkan peringatannya. Itu adalah kesalahan terbesar mereka. Suatu hari, Lou sedang tidur sendirian di kamarnya. Suara-suara mengerikan mulai mendatanginya. Suara tawa licik makin mengerikan di saat itu. Dia melihat Annabelle sedang terbang dan menerjang ke arahnya. Dia terbang di atasnya. Wajahnya tampak menakutkan. Matanya berpendar dan berkilap merah. Ada darah di ujung-ujung bibirnya. Sebelum Lou sadar, dia mencakar dadanya dengan cakarnya. Dada Lou mulai terluka sangat parah. Tolong, selamatkan aku dari boneka ini. Tolong. Suara-suara seram berdatangan. Dia merasa seakan seseorang sedang menikam dadanya. Tawa mengerikan bergema di seluruh kamar. Lou bahkan tidak bisa pindah dari tempatnya. Seakan-akan seseorang telah menekannya. Suara-suara seram berdatangan dari mana-mana. Dia ketakutan, ngeri, dan terpaku. Bajunya koyak. Dia tidak bisa bicara dengan baik. Dan di saat berikutnya, dia pingsan. Saat matanya terbuka lagi, ia mengerang kesakitan. Ada 4 luka paku dalam di dadanya. Dia terluka parah. Donna dan temannya menemukan Lou dan mereka terkejut. Mereka tampak ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Donna duduk merengkuh dadanya. Saat para tetangga mendengar apa yang terjadi, mereka memanggil Bapak Hagen. Ia menyelidiki Annabelle dan segera dia paham bahwa menjinakkan boneka bukan termasuk dalam ilmunya. Ia memanggil pendeta berpangkat amat tinggi yang disebut Bapak Cook. Ia menghubungi Ed dan Lorraine Warren. Bersama,
ketiganya mulai mempelajari boneka Annabelle secara mendalam. Kini setiap lapis kebenaran mulai terungkap. Ed dan Lorraine Warren tidak pernah melihat boneka seberbahaya dan semisterius itu seumur hidup mereka. Setelah banyak riset, mereka akhirnya menemukan kenyataan tentang boneka itu. Mereka menemukan di dalam boneka itu bukan jiwa seorang gadis usia 7 tahun, melainkan jiwa sesosok iblis besar mengerikan yang berpura-pura jadi anak kecil. Tujuan utama iblis itu adalah mengendalikan tubuh Donna atau temannya, Angie. Bila ia berhasil, ia akan membuat kehancuran besar selamanya. Saat Ed dan Lorraine Warren mengungkapkan kenyataan ini pada mereka, tanah berguncang di bawah kaki Donna. Dia gemetar ketakutan. Pak, aku amat ketakutan. Tolong selamatkan aku dari boneka berbahaya ini. Bawa dia dari sini. Dia akan berbahaya bagi siapapun dimanapun. Jangan khawatir, anakku. Aku akan membawa boneka itu pergi dari sini selamanya. Dan setelah ini, kau tidak akan dalam bahaya sama sekali. Lalu, Ed dan Lorraine Warren menaruh boneka itu dalam bagasi mobil mereka dan pergi. Tapi begitu mereka mulai menjalankan mobil, mobil mereka melaju makin cepat dan setir mereka terkunci dan remnya tidak mau bekerja. Suara-suara aneh datang dari bagasi mobil. Mereka melompat keluar persis saat mobil itu menabrak pohon. Ed dan Lorraine Warren berpikir keras, lalu mengambil air suci dan memercikkannya pada boneka Annabelle. Lalu boneka itu menjadi tenang. Mereka menyalakan mobil lagi dan tiba di rumah mereka. Kini mereka tahu tidak mudah mengendalikan boneka itu. Di rumah Ed dan Lorraine Warren, boneka itu juga bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka menghubungi Jason Bradford, seorang pendeta Katolik terkenal lain. Pendeta Jason menunjukkan pengaruh kekuatannya. Dia mengangkat boneka itu dan berkata, "Kau adalah boneka. Kau tidak akan mencelakakan siapapun." Setelah mengatakan ini, ia pulang ke rumahnya. Dan setelah beberapa lama, ada cerita dia hampir tewas dalam kecelakaan mengerikan. Kini, berdasarkan hasil keputusan pendeta Jason, Ed, dan Lorraine Warren, boneka Annabelle dikunci dalam kotak kayu. Mereka menyimpan kotak itu dalam museum. Bahkan hingga sekarang, boneka itu tersimpan dalam museum itu dalam kotak yang sama. Pernah, seorang teman Ed dan Lorraine Warren berkelakar tentang boneka Annabelle saat membahasnya. Setelah itu, ia mengendarai motor bersama istrinya. Mereka mengalami kecelakaan mengerikan dan tewas. Kini orang-orang begitu takut menyebut nama Annabelle. Hingga sekarang, Annabelle dikurung dalam kotak kayu dalam museum. Tidak seorang pun berani melihatnya. Bahkan saat ini, Annabelle dianggap sebagai boneka terkutuk paling berbahaya di dunia.